Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Farming Day yang berbahagia, apa kabar hari ini? Semoga Anda sehat-sehat selalu di rumah. Barangkali ada yang mau berkebun jambu madu. Simak ulasan kami pada video ini. Sebelum lanjut, kami menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada yang sudah subscribe berlangganan video-video kami di channel Farming Day yang sederhana ini, karena dengan dorongan support dari Anda semua, channel ini bisa terus berlangsung memberikan tips, ide-ide, dan juga dokumentasi-dokumentasi di bidang pertanian. Kami tidak malu, juga tidak bosan untuk meminta dukungan dari Anda semua, pemirsa yang beriman, untuk mendukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan juga tentunya subscribe. Dan jangan lupa menekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi saat kami mengupload atau mengunggah video-video baru. Sahabat semua yang berbahagia, kali ini saya berkunjung ke kebunnya Kang Asep. Ini adalah jambu madu di planter bag 200 liter. Ini pohonnya cuma sedikit, ada sekitar 10 pohon. Namun Anda jangan kaget, dari 10 pohon ini sekarang sudah menjadi ratusan pohon. Saya sudah berulang kali diberikan bibit oleh Kang Asep ini. Dan di kebun jambu milik saya sudah ada sekitar 10 bibit dari Kang Asep yang sudah jadi, dan saya sering dikasih potongan-potongan atau stek-stek jambu madu hasil pemangkasan. Dan sekarang saya berencana ingin membuka lahan untuk berkebun jambu madu. Oke, di video ini sebenarnya ada percakapan antara saya dengan Kang Asep. Tapi karena menggunakan bahasa Sunda, mungkin saya terpaksa harus menerjemahkan dengan cara mendubbing atau membuat sulih suara supaya pemirsa semua bisa memahami intisari dari dialog dan pembicaraan saya dengan Kang Asep. Pertama, menurut Kang Asep, menanam jambu jenis madu deli hijau atau jambu madu yang lain sebaiknya pakai planter bag. Kenapa? Ada beberapa kelebihan menanam di planter bag. Pertama, dari sisi perawatan lebih mudah daripada menanam di lahan langsung, terutama saat mengkondisikan pertumbuhan, perkembangan, dan pembuahan jambu madu. Karena berkebun jambu madu ini merupakan divisi atau bagian pertanian yang menggarap pertanian eksotis, jadi bukan pangan. Ini masalah yang paling utama adalah soal-soal cita rasa, kemudian tampilan, performance, maka semuanya harus menjadi satu bagian yang bisa ditampilkan, harus bagus, harus the best gitu. Maka Kang Asep menyarankan untuk menanam di planter bag karena sudah terbukti mudah untuk mengkondisikan pohon ini harus vegetatif di bulan ini. Pohon ini harus kemudian generatif 3 bulan setelah dipupuk vegetatif. Jadi ketika setting-setting ini mudah, maka pohon pun akan merespon dengan cinta kasih. Dia akan berbakti, dia akan berbuah dengan buah yang lebat. Jadi ini yang pertama, soal media disimpannya atau kita menggunakan planter bag atau pot yang besar. Nah, karena pot yang besar ini harganya mahal dan planter bag ini lebih murah ya. 200 liter itu sekitar harganya 40 ribuan atau 50 ribu paling mahal. Sedangkan pot yang besar 200 liter itu harganya hampir 200 ribuan. Jadi lebih ekonomis pakai planter bag. Mengenai ini menanam di planter bag ya atau di pot, Kang Asep menyarankan agar di bawahnya itu pakai bantalan semacam batu-batu kecil, split ya, batu splitan, cacahan, batu yang buat coran gitu ya. Jadi supaya akar itu tidak menembus tanah, dan 1 bulan sekali diputar, yang tadinya arah utara diputar ke arah selatan. Jadi terus supaya nanti akarnya putus, tidak tembus ke tanah. Namanya juga pengkondisian
nutrisi, maka akar tidak boleh sembarangan merayap ke sana kemari mencari makan sendiri. Yang kedua, menanam jambu madu ini harus disertai dengan nutrisi yang optimal. Jadi diberikan kontinu per 2 minggu sekali. Nah, karena sistem ini disebutnya budidaya, otomatis harus intensif dan kita merawatnya itu seperti merawat anak sendiri. Jadi intensif. Tidak seperti pohon-pohon jambu besar di depan rumah kan biasanya tanpa dipupuk dia berbuah. Tapi kan perawatannya nggak mudah karena pohon terlalu tinggi. Nah, seperti itu. Yang ketiga, selain nutrisi, menanam jambu madu di planter bag ini harus mengutamakan pruning atau pemangkasan agar pohonnya tidak terlalu tinggi dan cahaya matahari bisa maksimal menembus ke seluruh bagian pohon. Jadi tidak boleh ada naungan-naungan yang bisa menghalangi sinar matahari ke kebun kita. Itu yang inti. Karena berkebun jambu madu, jambunya harus manis. Sedangkan tingkat kemanusiaan dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama genetik, yang kedua lingkungan, cahaya matahari, kemudian asupan oksigen. Kemudian nanti nutrisi, pengairan, pengkondisian lahan supaya tidak terlalu becek dan seterusnya. Kalau jambu madu tapi enggak manis, bukan jambu madu, ya jambu biasa itu. Nah, hal seperti ini harus kita perhatikan. Berikutnya soal pengairan. Nah, karena ini menanam di planter bag dan dia akarnya tidak boleh ke sana kemari, tidak boleh menembus tanah, otomatis maka pengairan itu sebisa mungkin harus pakai irigasi yang memadai, yang bisa menyuplai air itu sesuai kebutuhan per pohonnya. Pohon tidak boleh mencari air sendiri dengan akarnya menembus ke tanah. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita harus memasukkan air itu sengaja. Itu namanya budidaya. Kita bisa menggunakan drip, ya, irigasi tetes, atau kita bisa menggunakan air dari turun, tapi kita atur sehari bisa menyiram 1 jam sekali. Itu walaupun airnya sudah kita atur. Jadi 1 jam sekali 1 liter, 1 jam berikutnya 1 liter, 1 jam berikutnya 1 liter. Jadi sehari itu 12 liter per pohon. Nah, dengan cara seperti ini, pohon itu akan bahagia terlihat dari daun-daunnya ini. Ya, seperti yang miliknya Kang Asep itu ada paralon kecil, ya, itu adalah irigasi. Sekarang kita bahas potensi. Kang Asep mengabarkan kepada saya bahwa satu pohon ini 20 kg lebih. Belum lagi yang rontok, kan suka ada yang rontok lah 1-2. Kemudian belum lagi yang dibagikan ke tetangga. Yang ia kumpulkan kurang lebih 20 kg per pohon. Jadi kalau Anda punya 100 pohon, Anda sudah punya 2 ton. Tinggal berikutnya Anda memikirkan kemana mau melempar buah ini, kemana mau menjual buah ini. Nah, kemudian kenapa banyak yang mulai tertarik, ya? Karena memang jambu madu ini tidak sulit pemasarannya. Di lingkungan sendiri pun habis, teman-teman. Nah, ini Anda mesti coba. Karena menanam jambu madu ini tidak ribet. Kami sudah menanam jambu madu tidak sulit. Yang penting kita konsisten mau merawat. Insya Allah jambu madunya akan memberikan hasil yang bahagia. Dan hari Minggu setelah saya kunjungan ke kebun Kang Asep, kita merencanakan untuk studi banding, ya. Kita akan belajar dulu tentang jambu ini ke sebuah kampung bernama Cijambu. Ini beneran Cijambu. Nanti saya upload di konten saya berikutnya insya Allah. Bila ini jadi, saya akan upload dan saya akan berikan edukasi kembali mengenai perkebunan jambu madu yang ada di Cijambu. Sepertinya menarik karena Kang Asep ini sudah pernah ke sana. Jadi saya penasaran, ingin juga berkunjung ke tempat itu, ya. Kebun jambu yang ada di Cijambu. Wah, luar biasa kayaknya. Oke, sahabat semua, terima kasih untuk hari ini.
ya, sudah menyimak video kami yang sederhana. Mudah-mudahan ada yang terinspirasi. Ini lahan Kang Asep kecil, cuman berapa ya? Pokoknya jarak antar tanaman itu 1,1 meter. Lihat Anda, terlihat kan? Oleh Anda ini terlihat 1,5 meter maksud saya. 1 sampai 2 meter aja nih. Karena lahannya sempit. Cuman muat 10, ini pun sudah berdempetan. Ini sudah dipangkas-pangkas berulang kali. Gunakan lahan sesempit apapun untuk menanam yang bermanfaat. Salah satunya adalah jambu madu. Salam satu hobi dari kami, salam hijau selalu, salam sehat selalu dari channel Farming Day yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.